Tapi aku bisa apa? Saat takdir mengatakan hal yang berbeda. Saat Tuhan menciptakan satu perbedaan yang jauh dari kata sempurna untuk umatnya. Kenapa aku jadi memprotes hal yang sudah Tuhan berikan padaku? Namaku Adisti Kurnia. Lahir dari pasangan Adi Wijaya dan Sel Wijaya. Ayah dulunya berprofesi sebagai pejabat daerah, sedangkan ibu adalah pemilik putih. Aku mempunyai kakak bernama Raffi Ninanta Wijaya dan Amelia Wijaya. Tapi, 1 tahun setelah kelahiranku, masa jabatan ayah telah habis. Sehingga kami pun memutuskan pindah ke Yogyakarta kembali ke tanah kelahiran ayah. Ayah beralih profesi menjadi seorang pebisnis di bidang furniture. Ya, meski beberapa kali mengalami pasang surut, namun beberapa tahun setelahnya semuanya kembali stabil. Tak ada yang berbeda dengan perlakuan ayah ataupun ibu terhadapku. Meski aku tidak sempurna secara fisik, semuanya sama. Porsi kasih sayang pun sama untuk Kak Raffi, untuk Kak Amel, ataupun untukku. Bahagia sekali bukan? Tentu saja sangat bahagia. Disti, panggil ibu kala itu. Aku segera berbalik menyunggingkan senyum manis untuknya. Ayah, ibu dan Kak Raffi mau pergi sebentar ya. Disti di sini sama Mbak Ida, katanya pelan yang masih bisa aku dengar. Mbak Ida adalah pengasuhku sejak aku kecil, sedangkan 2 kakakku diasuh oleh Mbak Murni. Aku mengganggu. Kak Amel ikut? Tanyaku dengan gerakan isyarat. Benar. Aku mengalami kesulitan berbicara sehingga bahasa isyaratlah yang aku gunakan untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Namun syukurnya aku masih dapat mendengar. Itulah sebabnya aku memiliki pengasuh yang berbeda dengan kedua kakakku. Karena Mbak Ida yang bisa mengerti dan bisa menggunakan bahasa isyarat. Ibu mengangguk. Iya, Kak Amel ikut. Ini sekalian menjemputnya di tempat les. Jawab ibu. Hati-hati. Tanganku bergerak lalu menyalami tangan ibu. Tak lama selepas kepergian ibu dan ayah, Mbak Ida muncul dengan susu coklat di tangannya. Ia tersenyum sangat manis. Umur kami hanya berbeda 20 tahun. Dia masih muda dan cantik di balik hijab yang tak pernah lepas dari kepalanya. Dialah yang mengurusku dari ujung kaki sampai ujung rambut ketika ibu hampir tak pernah menyentuh barang sehelai rambut pun. Dia pengasuh rasa ibu. Nyonya sudah pergi? Tanya setelah aku menerima segelas susu darinya. Aku hanya mengangguk sambil terus memainkan boneka beruang yang diberi oleh Mbak Ida. Sebagai oleh-oleh yang sempat ke Singapura beberapa waktu lalu untuk menemani ibunya berobat. Mbak Ida bukan berasal dari keluarga yang mampu, tapi ayahku memaksanya untuk membawa ibunya untuk operasi di Singapura. Aku tidak tahu kenapa wajah Mbak Ida berubah sendu. Seakan tatapan itu adalah tatapan iba. Oke, aku masih terlalu kecil untuk mengartikan mimik wajah seseorang. Jadi aku mengabaikan tatapan itu, dan bukan hanya sekali ini saja. Tapi juga banyak kali aku menemukan mimik wajah seperti itu. Dan itu bukan hanya dari Mbak Ida saja, tapi juga dari Mbak Murni. Ia mengelus kepalaku dengan hangat berbeda dengan ibu dan ayah yang justru terasa dingin. Disti. Suara Mbak Murni meneriakkan namaku saat masuk dengan sebuah toples di tangan. Lalu ia mengangkat tinggi-tinggi toples itu. Aku dan Mbak Ida mendongak heran. Aku sudah membuatkan cookies untukmu. Nih. Suaranya cempreng sungguh memekakkan telinga. Mbak Ida sungguh kebalikan dari Mbak Murni. Mbak Ida lebih kalem, sedangkan Mbak Murni cerewet. Tapi umur mereka tidak jauh, hanya berbeda beberapa bulan saja. Aku bertepuk tangan sambil loncat-loncat kegirangan menerima satu toples penuh cookies. Sebagai balasannya, aku mencium kedua pipi mereka. Mbak Ida memelukku penuh sayang, sedangkan Mbak Murni teriak kegirangan. Aku hanya tertawa melihat kedua orang yang berada di hadapanku ini. Kemudian kembali fokus dengan boneka beruang dan toples cookies. Ditinggal lagi? Tanya Mbak Murni pada Mbak Ida. Siapa yang ditinggalkan? Aku tidak terlalu paham dengan apa yang orang dewasa bicarakan. Bukan karena aku tak mendengar apa yang mereka katakan. Tapi yang tak bisa aku mengerti adalah topik pembicaraan mereka. Iya, jawab Mbak Ida lesu. Aku melipat tangan di jendela kaca melihat bagaimana rintik hujan yang membasahi bumi, membuat semua tanaman seakan tersenyum bahagia. Senyumku terbit saat pelangi membentuk setengah lingkaran di kejauhan sana, memberikan warna setelah mendung melanda. Aku berlari kecil membuka pintu dan hampir saja aku menabrak Mbak Ida yang akan masuk ke kamar. Aku menarik tangannya mendekat ke jendela lalu menunjuk ke arah pelangi yang semakin jelas terlihat. Kemudian,
Satu orang keluar yang aku tahu itu adalah sopir ayah. Laki-laki itu membuka pintu bagian belakang. Ayah dan ibu turun diikuti dua orang anak yang bersorak gembira. Ada topi berbentuk kerucut di kepala keduanya dan masing-masing membawa goodie bag berwarna merah. Aku berlari turun ke bawah sebelum mereka sampai pada pintu utama, tidak menghiraukan panggilan dari Mbak Ida. Aku selalu ingin jadi yang pertama yang menyambut mereka ketika mereka kembali ke rumah. Tubuhku yang tidak terlalu tinggi untuk bisa mengambil knob pintu. Hanya dengan sedikit bercincin tanganku akhirnya bisa meraih knob itu dan menariknya dengan mudah. Bruk! Tubuhku terdorong ke belakang hingga mendarat di kerasnya lantai marmer. Aku membuka mata pelan-pelan dan mendapati Kak Amel berada tepat di atasku. Amel. Aku melihat Kak Raffi dan ayah sedikit berlari dan mengangkat Kak Amel dari atasku. Mana yang sakit? Tanya ayah setelah Kak Amel berdiri. Sedangkan Kak Raffi dan ibu berlutut memeriksa tubuhnya. Aku masih di posisiku, terlentang karena kepalaku sedikit terbentur ke lantai. Kemudian saat suara Kak Amel menangis, aku segera bangkit mengabaikan rasa sakit yang mulai menyebar ke seluruh bagian kepala. Kak Amel menangis karena aku. Sungguh aku ingin meneriakkan maaf sekarang. Namun yang ku bisa hanya berdiri menggerakkan tangan untuk menyampaikan permintaan maaf. Tangan Kak Amel mengusap-usap kedua matanya menghalau air mata yang terus turun membanjiri pipinya. Aku mengambil tangannya agar berjabat tangan denganku. Ia kemudian menatapku dengan wajah yang tak bisa aku artikan. Aku minta maaf. Sungguh aku menyesal. Aku menggerakkan tangan kemudian tertunduk tak berani untuk menatap. Namun sebuah tamparan mendarat di pipiku. Kuakui tangan Kak Amel tak akan sebesar dari itu sampai membuatku hampir terhuyung kalau saja kakiku tak kuat untuk bertahan. Sesakit inikah sebuah tamparan? Satu pertanyaan yang muncul kemudian. Setelah tamparan itu, perlahan aku mengangkat kepala dan mendapati Kak Raffi menatapku dengan emosi yang berapi-api. Lain kali tuh jangan main di pintu, bentaknya. Tak sengaja aku melemparkan pandanganku ke ayah lalu ibu yang juga berbimbing emosi. Iya, aku tidak sebodoh itu untuk tahu mereka marah atau tidak. Jujur saja Kak Raffi tidak banyak bicara, terlebih kepadaku. Mungkin karena aku belum bisa berbicara atau mungkin ia tak mengerti dengan apa yang aku ucapkan. Oh tidak, tapi tidak mengerti dengan apa yang aku sampaikan dengan gerakan tangan, karena ya aku memang berbeda. Saat orang lain bisa berceloteh dengan mulut mereka, aku hanya bisa mengekspresikan lewat gerakan tangan. Bahkan dalam sebulan saja, bisa dihitung dengan jari. Kak Raffi berinteraksi kepadaku. Tapi kepada Kak Amel, ia dengan mudah berbagi cerita, membelikannya es krim, mengikatkan tali sepatunya, mengajarinya PR, kadang juga menyuapinya bahkan memegang tangannya ketika berjalan seperti sekarang. Tapi aku tak pernah melihatnya semarah itu. Aku juga tidak pernah mendengarnya membentakku seperti itu. Aku tak bisa menahan apa yang paling tidak aku suka, yaitu menangis. Aku benci menangis. Tapi mataku sudah memanas dan detik selanjutnya air mataku sudah tidak bisa aku bendung lagi. Selamat Adisti, kamu berhasil mengubah senyum menjadi tangis. Kamu berhasil membuat kakakmu menangis. Aku mengejek diriku sendiri, tubuhku tiba-tiba serasa melayang. Lantai tak lagi jadi pijakan, pelukan hangat itu. Aku tahu itu milik siapa. Hei anak cantik, tidak boleh menangis ya. Aku merasakan kakiku berpijak pada kasur. Mbak Ida mengusap rambutku dengan pelan. Senyumnya tak pernah pudar. Aku menyukai senyumnya itu. Bukan salahmu kok, ucapnya. Tapi aku sudah membuatnya menangis. Jawabku dengan bahasa isyarat. Disti, air mata seseorang itu tidak berarti menunjukkan kalau Disti yang bersalah. Mbak Ida tahu, aku bisa mendengarkan. Aku hanya menunduk, lalu Mbak Ida memelukku sangat erat seperti biasanya. Bab kedua, perlahan semuanya mulai berubah. Kak Raffi yang biasanya biasa saja saat melihatku kini tatapannya berubah menjadi sinis. Kak Amel yang biasanya cerewet, tak lagi kudengarkan suaranya. Kedua kakakku semakin sibuk dengan sekolahnya. Sedangkan aku masih saja di sini seperti terkurung dalam sangkar. Aku tidak sekolah seperti kedua kakakku, melainkan hanya mengikuti homeschooling. Aku bahkan tidak pernah keluar sejak menginjakkan kaki di Yogyakarta. Mungkin aku tak pernah mengetahui bagaimana dunia luar. Apakah ada orang lain di luar sana?
Adakah manusia di luar sana? Teman? Apa itu teman? Yang ku tahu hanya orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Tapi Kak Amel sering menyebutkan kata teman. Dari ceritanya, aku bisa sedikit menyimpulkan bahwa ada orang lain yang hidup di luar sana. Oh iya, aku hampir saja lupa. Tadi aku menerima laporan hasil belajarku selama 6 bulan terakhir. Guru homeschoolingku datang mengatakan bahwa hasilku sangat memuaskan. Bahkan aku mendapatkan sebuah hadiah darinya, yaitu sebuah boneka yang besar. Sejak kejadian beberapa bulan yang lalu, aku tidak lagi membukakan pintu untuk ayah, ibu Kak Raffi ataupun Kak Amel. Ya walaupun sebelumnya mereka juga jarang menemuiku sih. Sedih, itulah yang aku rasakan. Tapi mau bagaimana lagi? Yang ku bisa hanyalah duduk manis menunggu mereka di sofa saat aku mendengar suara mobil, seperti sekarang ini. Aku memeluk buku yang berisikan laporan belajarku dari guru homeschoolingku. Di sana tertulis angka 90 sampai ke 100. Sudah 3 jam aku duduk sampai suara mobil ayah dan ibu berhenti di depan. Aku menegakkan punggung dengan senyum mengembang yang belum terlepas dari bibir. Tak lama, ayah dan ibu masuk. Sedikit bisa aku lihat wajah mereka yang datang. Apa yang terjadi? Aku berlari dan mengambil tangan ayah kemudian beralih kepada ibu. Aku sedikit menarik tangan keduanya untuk mengikutiku ke sofa. Saat keduanya sudah duduk, aku menyerahkan rapperku. Ayah mengambilnya dari tanganku dengan senyum tipis. Sangat tipis, hampir saja tidak terlihat. Sedangkan ibu, aku tak ingin merenyeh kepadanya sekarang. Ada kurat lelah di wajahnya yang semakin menua itu. Wajah yang sangat mirip denganku, kata Mbak Ida. Ayah hendak membukanya saat suara Kak Amel memenuhi ruangan diikuti Kak Raffi yang berjalan di belakangnya. Ayah, ibu, aku dan Kak Raffi mendapat juara kelas. Ujarnya girang. Kak Amel memberikan raportnya dan raport Kak Raffi kepada ayah. Aku bertepuk tangan untuk kedua kakakku yang kuakui sangat pintar ini. Lalu ayah menutup raportku dan meletakkannya di atas meja sebelum ia benar-benar membukanya. Ah, nanti pasti ayah akan melihatnya setelah ini, pikirku. Senyum ayah dan ibu sangat lebar ketika memeriksa kedua rapor tersebut. Mereka merentangkan kedua tangan memeluk kedua kakakku dengan erat. Sini, peluk ayah dan ibu dulu. Kalian berdua sangat hebat, gumam ayah saat memeluk keduanya. Kurat lelah yang tadi mereka perlihatkan seakan menghilang begitu saja. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Tak sengaja, pandanganku bertemu dengan Kak Amel. Aku tersenyum lebar sambil masih berdiri di balik meja. Iya, aku tadi sempat mundur ketika mereka akan membangun momen yang aku impikan akan terlibat di dalamnya. Kak Amel melepaskan pelukan itu, dan sopir yang selalu mengantar jemput mereka masuk membawa kandang berisikan kucing yang ditentengnya. Kak Amel menghampiriku. Itu di Pak Udin. Ia menunjuk ke Pak Udin yang berdiri tak jauh dari kami. Itu hadiah untukmu. Tapi kamu harus menjaganya dengan baik, ucapnya sedikit berteriak. Mungkin Kak Amel menganggapku tuli, tapi aku juga membaca di ponsel milik Mbak Ida yang mengatakan bahwa orang bisu pendengarannya mungkin saja terganggu. Tapi pendengaranku baik-baik saja. Aku bisa mendengar suara dengan jelas. Aku bahkan bisa mendengar saat mereka berbisik. Ah, lagian aku bukan orang bisu. Aku kan hanya belum bisa bicara saja. Aku mengangguk semangat. Aku akan menjaganya, ucapku dengan gerakan tangan lalu aku mengisyaratkan rasa terima kasih. Lalu aku berlari menghampiri Pak Udin dan mengambil alih kandang kecil tersebut. Kucingnya sepertinya sangat jinak. Ia masih kecil tapi sangat lucu. Bulu-bulunya sangat tebal. Matanya biru jernih bagaikan lautan yang pernah kulihat di ponsel milik Mbak Ida. Mbak Murni datang membawa minuman untuk 4 orang yang masih mengobrol di sofa. Jika aku bisa bicara, apakah aku bisa ikut dengan mereka? Bercengkrama dan bercanda bersama. Pertanyaan itu muncul begitu saja dalam pikiranku. Aku menggeleng. Dengan cepat aku mengalihkan pandangan kepada kucing. Mbak Ida membawa minuman untukku, apalagi kalau bukan susu yang menjadi favoritku selama ini. Kucing dari mana ini? Tanya Mbak Ida. Dia ikut mengelus kepala si kucing. Aku menunjuk ke Amel. Lagi. Aku melihat tatapan Mbak Ida seakan menahan kesal. Aku menyentuh pundaknya. Lucu kan? Tanganku bergerak memberi isyarat. Mbak Ida mengangguk. Kamu ingin menamainya apa? Aku mengambil buku kecil yang selalu tergantung
bergantung di leher Mbak Ida, diwanti-wanti jika aku tak paham ia mengatakan apa. Setelah menulis beberapa huruf, aku menunjukkannya. Mochi. Begitulah aku menamainya. Mochi. Ucap Mbak Ida membubuhinya dengan tanda tanya. Aku mengganggu. Mochi apa artinya? Mbak Ida berbisik di telingaku. Aku mengendikkan bahu karena kegelian. Aku menggerakkan tangan tidak tahu Mbak Ida memanyunkan bibirnya. Aku tahu ia tak benar-benar marah. Hanya satu solusinya jika ingin mengembalikan senyumnya. Ya, sebuah ciuman. Aku pun mencium pipi kanannya. Bukan karena apa-apa, hanya saja aku menyukai lesung pipi yang membuatnya semakin manis. Benar kan? Mbak Ida kembali tersenyum. Aku mengeluarkan kucing itu dari kandangnya, menggendongnya penuh sayang. Aku akan membawanya ke kamarku. Kubiarkan Mbak Ida membereskan kandang Mochi. Bagaimana ya? Teman-teman ibu sangat ingin ke sini. Suara ibu masih terdengar. Lagian kan aku tidak tuli. Ibu sudah gak punya alasan lagi untuk melarang mereka ke sini. Ajak saja sayang. Jawab ayah. Bagaimana dengan Adisti? Hah? Bagaimana denganku? Aku tak pernah punya masalah jika ibu mau membawa teman-temannya. Aku justru penasaran. Aku mengendikkan bahu tak ingin ikut campur. Tapi, jawaban ayah berhasil menghentikan langkahku di tengah tangga. Kita bisa menyuruh Ida untuk mengajaknya keluar. Kudengar ayah berdecak. Anak bisu itu, kenapa harus lahir sih? Bikin malu keluarga saja. Jawaban-jawaban selanjutnya tidak lagi terdengar karena aku segera melangkahkan kakiku. Apa maksud ayah? Jadi ayah tidak pernah menginginkanku? Jadi aku ini aib keluarga? Tidak. Aku langsung berbalik hendak turun, tapi kedua kakakku berada, berdiri di bawah tangga menatapku. Tak bisa aku baca ekspresinya. Dengan langkah cepat, Kak Amel menghampiriku. Bagaimana kucingnya? Tanyanya. Aku menyukainya. Jawabku menggerakkan tangan dengan semangat. Entah kakakku mengerti atau tidak dengan jawaban yang belum mampu mulutku ucapkan. Aku akan membelikan makanannya untuknya nanti. Kak Amel sangat bersemangat. Aku mengangguk menyetujui tak kalah semangat. Kulihat Kak Raffi sudah berjalan mendahului kami seolah tak peduli. Aku mengucapkan selamat malam pada Kak Amel setelah kami sampai pada undakan anak tangga teratas. Ia ke kiri sedangkan aku ke kanan. Kak Raffi dan Kak Amel sekamar. Sedangkan aku bersama dengan Mbak Ida yang selalu membacakan aku dongeng sebelum tidur atau sekedar mengaji. Aku menggelengkan kepala mengusir segala bentuk hasutan jahat yang mencoba menggerogoti otakku. Aku segera ke kamar mandi mencoba terapi ala Rasulullah yang pernah diceritakan oleh Mbak Ida untuk meredam segala bentuk emosi yaitu berwudu. Aku keluar dari kamar mandi bersamaan dengan datangnya Mbak Ida melewati pintu kamar. Isti habis mandi? Tanyanya melihat rambutku yang basah karena air-air wudu. Aku menggeleng. Tidak, aku habis berwudu. Jurus untuk melawan emosi, salah satunya adalah wudu. Bukan dengan air mata. Aku mungkin baru 7 tahun, tapi aku mengerti apa yang mereka orang dewasa katakan. Aku sangat memahaminya. Inilah tantanganku sekarang, yaitu mencari